Hai brotherku, kembali dengan Santigi lagi bersama calon tunas. Kali ini saya akan sharing teman-teman. Santigi ini mereknya adalah Santigi Nusa Barong. Kayaknya kalau nggak salah ya. Anggap aja benar. Ini asalnya dari Cangkok brother ya, yang sudah diprogram on the rock atau nangkring di atas batu. Tapi ini ada sedikit masalah dia. Yang pertama, daunnya agak kingslut, kisut ya, lemes, macam tak bertenaga gitu brother. Akhirnya saya cek. Pertamanya saya anggap memang hal yang wajar ya, karena pada fase ini dia lagi menghasilkan bunga, yang mana nanti menjadi biji. Kemudian biji itu jatuh dan menjadi anakan-anakan baru. Ya memang hal yang wajar seperti itu pada saat fase-fase dia berbunga santiginya. Dia akan merontokkan daun kawan-kawan, karena nutrisinya terserap ke bunga dan menjadi biji nanti. Oke. Lalu setelah saya telusuri kembali, berusaha saya menjadi seorang detektif yang tidak hanya puas di situ aja brother, karena Santigi ini adalah kesayangan saya juga. Ternyata ada yang aneh di media tanamnya. Media tanamnya kok tampak seperti kotor. Jadi saya simpulkan saja, jadi dia lembab brother ya. Nih bunga-bunganya banyak juga yang berjatuhan sebelum harusnya jatuh ya brother ya. Kemudian ada yang ini nih, siput kecil. Nah siput kecil ini bisa disebut sebagai pengganggu ya brother ya di akarnya Santigi ya, karena dia adalah hobinya makan akar-akar yang masih muda-muda. Begitu brother, nempel dia biasanya di akar dan berkembang biaknya itu di bawah daun-daun yang rontok, atau mungkin di bawah pasir malangnya juga ada dia, karena terlalu kecil banget. Nah kemudian saya lihat-lihat lagi, ada lagi dan ada lagi. Oke, berarti dia sudah membuat semacam komunitas di dalam media tanam Santigi saya ini. Saya harus ambil sebuah tindakan di sini untuk menyelamatkan si Santigi ini. Santigi yang ganteng ini brother, biar dia nggak sakit ya. Oke, karena akarnya dimakan oleh siput-siput kecil ini, saya nggak tahu apa namanya, otomatis suplai makanan ke beberapa ranting itu akan berkurang atau tidak ada yang nganterin ke situ. Pertumbuhan akar menjadi tentu saja menjadi sangat lambat ya, dan itu sangat merugikan bagi saya, terutama buat pohonnya. Oke, kita ambil tindakan yang pertama adalah, kalau bagusnya sih diangkat pohonnya kemudian dicuci. Nah inilah fungsi cuci akar dari Santigi brother. Santigi itu memang terkadang ada yang bilang jangan sampai dicuci akar. Nah memang betul, tapi tidak juga ya. Kita lihat kondisinya seperti apa brother, penyebabnya apa. Kalau memang harus cuci akar ya mau tidak mau kita harus cuci akar, dengan konsekuensi adalah ada beberapa ranting yang mati. Bahkan mungkin pohonnya juga bisa mati brother, kalau salah penanganan dalam pencucian akar dan tergolong cara mencucinya itu sadis. Baiklah kawan,
Kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang cuci akar, tapi saya akan membilasnya terlebih dahulu dengan air biasa, air tawar, dengan tujuan memberikan sedikit kesegaran, kesejukan bagi pohonnya, apalagi dengan hati yang penuh ikhlas, brother. Begitu, brother. Jadi saya semprot embun sedikit ya, untuk mengembalikan lagi dan menenangkan si Santigi ini, biar nggak panik dia. Lalu, bosan juga ya kalau kita bahas cuci akar ya. Jadi nanti saya nggak punya konten yang lain. Oke, brother, let's go. Sekarang saya akan meracik sebuah ramuan agar semua siput-siput pengganggu itu mati, ya, beserta kawan-kawan sejenisnya dan tidak sejenisnya dia. Saya akan mencampur air ini lagi sebentar dengan ramuan tradisional, yaitu dengan sabun cuci piring yang warnanya hijau, brother. Dengan takarannya adalah 2 sendok makan untuk 2 liter air tawar. Ingat, sebelum disemprotkan harus diaduk-aduk rata dulu, brotherku ya, biar nikmat jos. Seperti di konten-konten saya yang sebelumnya, khasiat dari sabun cuci piring ini untuk menetralkan kembali pH tanah atau media tanam dan bisa membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Itu, brother, termasuk si siput bandel ini. Itu saya semprot sekarang semua dan mencegah timbulnya fungi atau jamur pada batang, ya. Begitu juga dengan kutu-kutu yang ada di daun atau apalah ya yang merugikan pohon ini. Oke, 1. Perhatikan pada batang-batangnya, brother. Di setiap tekuan liukan-liukan itu jarang sekali terkena dengan sinar matahari. Nah, disitulah harus teliti, cermati, amati. Kalau bisa dibersihin, brother, menggunakan sabun cuci piring, kuas-kuas sedikit di sana, sikat-sikat sedikit di situ, tapi dengan lembut, brother. Semacam kita memperlakukan seorang wanita. Begitu, brother. Nah, oke. Biar nggak ngelantur terlalu jauh ya, brother. Nah, secara kasat mata sih memang belum ya. Jadi tidak hanya pada media saja saya semprotkan sabun cuci piring tersebut, ke ranting-rantingnya, kemudian ke daun-daunnya, terutama di bagian stomata daun. Ingat, itu hal yang paling terpenting, karena daun ini berfungsi sebagai penerima sinar matahari untuk mereka masak di situ ya. Pada intinya macam solar cell panelnya ya. Kalau dia kotor tentu akan terhambat cahaya matahari untuk memberikan energi pada solar cell tersebut. Begitu juga dengan Santigi kita ya, brother. Kemudian setelah semua selesai, jangan langsung dibilas, brotherku. Biarin dulu, biar obat cuci piringnya mengefek dengan sempurna. Oh iya, brother, di sini saya juga melakukan beberapa pemangkasan ya, agak sedikit membukakan matahari biar bisa masuk ke dalam celah-celah
batang dan media tanam. Adanya siput ini karena media tanamnya terlalu lembab, brother. Nah, mungkin ini menjadi sedikit jawaban bagi teman-teman yang berada di daerah yang ketinggian, brother ya, yang di daerah pegunungan, yang dimana santigi memang bukan habitatnya di situ, terutama santigi karang ya. Kalau santigi gunung beda cerita. Nah, karena terlalu lembabnya dan air tidak mengalir dengan baik di situ ya, di drainasenya pot media tanamnya, jadi muncullah, terpancinglah beberapa binatang-binatang yang merugikan itu untuk hadir di dalam kehidupannya santigi kita. Begitu, brother ya. Itu mungkin salah satu jawabannya. Dan diusahakan jangan meletakkan santigi ini dalam pot itu di ketinggian yang di bawah 1 meter ya, brother ya, dari permukaan tanah. Usahakan lebih tinggi daripada itu dan diterpa oleh angin, mendapatkan flow area yang lumayan baik. Kemudian mendapatkan sinar matahari tentunya ya, dengan porsi yang cukup. Minimal kurang lebih 4 atau 5 jam, atau bagusnya lagi dari pagi sampai sorenya ya. Begitu matahari terbit, kena udah sinar matahari sampai matahari tenggelam. Itu brotherku semua ya. Nah, jadi kenapa harus di tempat tinggi ya? Siput-siput ini dan binatang-binatang yang pengganggu begitu, mereka tidak akan bisa memanjat ke situ ya, gitu logika saya ya. Kemudian hembusan angin, itu penting, brother. Jadi angin berhembus, ranting-rantingnya bergerak, dengan ranting-ranting kecil bergerak. Pada saat mereka bergerak itu, sinar matahari silih berganti akan masuk memenuhi ruang dari media tanam dan batang-batang santigi yang tadinya tidak terlihat ya. Paham kan maksud saya? Nah, ini mungkin menjadi jawaban sedikit pencerahan teman-teman. Kenapa santigi saya di daerah dataran tinggi kurang subur? Saya sarankan untuk cek di media tanamnya. Kemudian buatlah seporos mungkin untuk agar tidak lembab. Kurangi sedikit interval untuk penyiraman. Jangan dikocelor habis begitu, brother. Cukup diembun-embunkan saja. Karena santigi itu bebas. Kapan saja kalian bisa ini untuk menyiramnya. Oke, setelah beberapa lama kita tunggu, itu siput-siputnya sudah bergelempangan, tak sadarkan diri. Mudah-mudahan mati ya, brother ya. Nah, biarkan dulu sampai menyerap dia ke dalam media tanam, celah-celah media tanam yang paling bawah. Usahakan menyemprotnya itu jangan sampai terlalu mengalir, terbuang langsung gitu ya, brother ya. Biarkan aja dia dulu step by step ya. Sekarang kita semprot lagi dikit, beberapa menit kemudian semprot kembali, dan biarkan ya. Lakukanlah pengulangan sebanyak 3 atau 2 atau 3 kali, brother. Oke, saya rasa dia sudah cukup ya, brother ya. Sudah nih, udah kelihatan dia mati, brother. Jadi nanti yang di dalam media tanam itu ya, siput-siput atau pengganggu-pengganggu, hewan-hewan pengganggu di dalam media tanam itu, setelah kita semprotkan sabun cuci piring, dia akan muncul ke permukaan, brother, dan is dead. Jadi aman ya. Begitu, brother. Nah, ini juga kalau kita memelihara santigi ini di daerah yang kelembabannya tinggi, brother, atau di daerah pegunungan ya, diusahakan, brother, lakukan dengan rutin cara ini, atau minimal
pada saat hujan ya guyur ya pohonnya, baru semprot habis. Dan jangan pernah mencampur kotoran hewan atau pupuk-pupuknya, pupuk kandangnya langsung brother tertanam di dalam media tanamnya atau kita taburkan di atasnya. Usahakan menggunakan POC, pupuk organik cair. Diusahakan itu brother, untuk menghindari jamur-jamur yang akan tumbuh di atau lumut-lumut yang tumbuh di kotoran kambing tersebut atau kotoran hewan tersebut brother. Nah, jamur ataupun lumut ini adalah sebagai sumber makanan bagi siput-siput binatang-binatang ini brother. Dan jika nanti habis, sebenarnya siput ini baik ya, tidak juga dia merugikan brother, asal sumber makanannya di dalam media tanam itu cukup. Jadi dia tidak akan mengganggu akar pohon kita. Apabila terasa kurang karena pertumbuhan dan kembang biaknya cepat sekali, siput kecil ini kekuranganlah mereka makanan akhirnya. Dan kemudian akar-akar pohon kita lah menjadi sasarannya brother. Pada intinya jangan sampai ada sebuah siklus rantai makanan hewan di dalam media tanam kita brother, karena itu kalau salah satu aja yang putus rantai makanannya, pohon kita akan dirugikan. Jadi saya usahakan untuk menggunakan media tanam yang netral ya, seperti pasir malang. Kalau untuk santigi ya pasir malang brother, dan dijaga juga kelembabannya. Begitu brother, lembab menjadi tempat tinggalnya mereka dan memancing juga siklus makanan, saling makan di situ brother. Ya gitulah pokoknya ya. Diusahakan menggunakan media tanam yang netral, karena sangat berbeda ya brother ya, apabila pohon ini hidup di habitat aslinya. Jangan disamakan ini di dalam pot yang media tanamnya cuma segitu aja, kemudian para binatang-binatang pengganggu ini areanya cuma di pot itu aja. Kalau di alam bebas di habitatnya dia, mungkin dia bisa pergi tertiup angin kencang mungkin atau apalah begitu brother ya. Jadi beda prinsipnya. Kemudian pupuk pun nutrisinya dia pun kalau di alam memang tidak ada yang memberikan nutrisi di situ ya, mensupport ya, tapi mereka mencari sendiri, atau bahkan daunnya dia sendiri adalah pupuk yang terbaik bagi tanaman itu sendiri. Tapi dalam hal ini dengan sebuah konsekuensi pot kotak, kita sudah berani mengadopsi lah, anggaplah begitu brother ya. Kita harus kasih dia makan. Itu konsekuensinya kita untuk bercocok tanam brother di dalam pot, khususnya untuk bonsai seperti santigi ini. Oke, gitu aja deh pokoknya. Saya udah pusing ngomongnya kayak apa. Yang jelas begini cara saya itu, dengan memberikan suplai makanan nanti itu menggunakan yang cair-cair aja brother ya. Anggap aja udah ompong dia santigi ini. Dan di beberapa mungkin di akhir-akhirnya ya, setelah semua proses selesai, biar agak
puas sedikit, sisanya itu saya guyurin aja brother di media tanamnya, kemudian saya diamkan kembali ya, didiamkan sampai 1 malam brother. Besoknya baru kita bilas. Kebetulan brother, cuaca hari ini hujan di Bali, jadi diusahakan kalau masih bisa dipindah ya. Ini sebabnya saya suka santigi yang kecil-kecil brother, gampang dipindah. Saya usahakan untuk dipindah dia ke tempat yang tidak terkena hujan brother, untuk meminimalis kondisi-kondisi yang tidak diinginkan pada pohon kita. Seperti itu dia. Nah, kita bilas semua. Besok pagi kalau cuaca sudah mulai terang, kita bilas ya. Sebelum matahari naik itu, pagi itu kita bilas dulu, jadi dia punya kesempatan terkena sinar matahari di pagi hari itu brother. Mungkin syukur-syukur sampai sore tidak hujan ya, setidaknya dia dapat sinar matahari. Untuk sementara waktu setelah pembilasan ini, atau yang sudah pohon yang masih sehat, kita pindah dulu, kita teduhkan dulu brother, sambil kita nunggu ini reaksinya. Kita biarin aja dulu. Oh ya brother, di kesempatan ini saya juga akan membahas tentang air hujan ya. Kemungkinan air hujan itu sangat bagus ya brother, untuk apalagi katanya kalau ada petir ya, itu bagus. Airnya alkali atau apa gitu ya, begitulah. Konon orang-orang dulu bilangnya air hujan tuh bagus. Tapi brother, posisi rumah saya ini di kota, di Denpasar, Bali brother, yang mana kondisi udara yang sudah terkontaminasi oleh polusi kendaraan bermotor dan lain-lain itu mempengaruhi kualitas air hujan itu brother. Jadi diusahakan janganlah sampai seperti itu. Jadi ya berbeda situasinya dengan di daerah pedesaan yang masih udaranya bersih, kemudian polusi udaranya dari kendaraan bermotor dan lain-lain itu masih kurang. Jadi bagus air hujan itu. Namun ya itu, kondisi terbalik di daerah-daerah perkotaan brother, dimana ada pabrik segala macam, apalah itu. Begitu brotherku semua. Dari beberapa pengalaman saya nitipin pohon santigi ini di daerah pegunungan ya brother ya, seperti saya bilang kemarin di daerah Bedugul, jarang sekali saya lihat dia terkena kutu merah brother ya. Tapi akarnya yang busuk itu sering brother, dan daunnya juga karakternya berubah. Jadi banyak perubahan karakter dari secara fisik dari pohon santigi ini, banyak sekali perubahannya brother. Akan tetapi kutu merah jarang banget saya temukan di situ. Kalau jamur ya itu pasti. Jadi ada baiknya teman-teman yang kepincut sama santigi tapi daerah kalian itu ada di daerah yang pegunungan dataran tinggi ya brother ya, boleh mencoba saja. Tapi mungkin ada baiknya juga mengikuti dari saran saya ini, poroskan media tanamnya, usahakan jangan terlalu lembab ya brother. Bagaimanapun usahanya, usahakan jangan terlalu lembab. Nanti ada beberapa tips-tips nanti yang akan saya buat di konten-konten berikutnya untuk di cuaca yang sangat ekstrim brother. Kita berlogika aja, pohon ini hidupnya di pesisir pantai brother, yang mana iklim pantai itu terkadang sangat dingin sekali di situ, dan suatu saat kemudian panasnya minta ampun, melebihi dari panasnya di rumah kita brother, karena tidak terhalang apapun di situ ya. Nah seperti itu, mereka tahan. Nah jadi begitulah logika saya brother. Nah jadi mungkin ada beberapa yang bahan-bahan yang harus kalian persiapkan untuk penanggulangan brother ya, bukan untuk mengobati. Jadi sekali lagi saya bilang, lebih baik
menanggulangi, mencegah, brother. Sorry, saya maksud mencegah. Daripada kalian mengobati, lebih baik mencegah, brother. Nah, adapun alat-alat yang kalian perlukan itu adalah seperti tadi, sabun cuci piring, kuas halus, yang kecil, yang gede, itu kondisikan dengan berapa besar pohon yang kalian akan rawat. Kemudian garam krosok kalau memang terlalu jauh banget pantai ya untuk ngambil air lautnya. Dan kemudian siapkan juga beberapa kerang-kerang pantai ya yang udah pecah-pecah itu sebagai sumber kaliumnya mereka. Atau simpelnya kalian bisa pakai yang butiran kuning-kuning itu, boleh, yang slow release ya. Saya tidak sebutkan merek, brother, tapi kalian sudah pasti tahu itu, brother ya. Jadi perlu disiapkan hal-hal itu. Semprotan juga ya, jadi semprotan yang dipompa itu bisa diatur kabut dan tidaknya. Jadi saya usahakan pakai yang kabut aja, brother. Santai aja, bilasnya slow sambil nyanyi-nyanyi karaokean ya, apalah gitu. Jadi begitu, brother ya. Nah, itu tips dari saya untuk kalian merawat santigi di daerah pegunungan ataupun di dataran rendah juga sama aja seperti itu. Saya bablas habis saja. Begitu, brother. Jadi enaknya santigi itu banyak punya cerita. Jadi salah satunya adalah cerita bagaimana santigi-santigi para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu sampai mati, brother. Unik-unik semuanya, brother. Ada salah satunya mati gara-gara ketimpa pagar itu. Ya, Om Adi Greenland. Halo Om. Nah, jadi tinggal karangnya doang sekarang yang menjadi kenangannya beliau. Kemudian ada juga tentang campuran media tanam, yang mana calon tunas selalu bereksperimen, brother. Enggak pernah berhenti, eksperimen terus, jalan go go go. Yang penting happy, brother, dan bisa memberikan informasi yang valid sesuai dengan pengalaman saya, brother. Ini salah satunya dengan menaburkan biji kopi, brother, di media tanam santigi. Nah, apa pula ini? Kalau nggak aneh, bukan calon tunas namanya. Dari menanam dan membuat pupuk POC-nya sendiri ya, brother ya, pupuk organik cairnya itu, calon tunas, do it by self. Dan itu pun saya mengaplikasikan dari beberapa pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat saya seperti Om Jawara ya, pernah dulu membuat POC itu sendiri dan saya mengaplikasikannya dan membuktikannya sendiri, brother. Tapi jangan salah sangka dulu, membuktikan bukan berarti tidak percaya, brother. Tapi menyesuaikan dari letak geografis dan siklus iklim alam cuaca di Bali. Jadi saya memanfaatkan itu semua, brother. Jadi terima kasih buat semua sahabat-sahabat saya, brother-brother, sisterku yang ada semuanya di seluruh jagat dunia maya ini. Dan di seluruh jagat dunia nyata ini. Atas inspirasi-inspirasi yang kalian berikan kepada calon tunas untuk dibuktikan. Begitu, brother. Oke. Sekian dulu, brother, perjumpaan kita di konten ini. Nantikan lagi konten-konten yang asik-asik punya pokoknya dari calon tunas, channel yang terkece di seluruh jagat dunia maya. Let's go.